Asus itu tidak pernah puas sama yang namanya tradisional touchpad. Mereka selalu berusaha memodifikasi touchpad mereka agar selalu kelihatan beda aja gitu dari laptop yang lain. Kayak mereka kadang kasih numpad lah, kadang mereka taruh layar lah di touchpadnya itu. Sampai akhirnya yang kali ini mereka taruh dial di touchpad mereka. Tapi selain adanya dial tersebut, ini adalah laptop yang menarik banget, apalagi untuk creator, yang menurut gue ada nilai jualnya itu nggak hanya di dial padnya aja. Jadi apa sih laptop ini? Ini adalah Asus VivoBook Pro 14X OLED. Secara desain, VivoBook ini terbuat dari bahan all metal. Bagian luarnya ini terbuat dari aluminium dan overall build quality laptopnya itu kokoh. Laptopnya juga nggak tebel ataupun berat. Memang kalau dibanding Ultrabook kebanyakan ini laptop lumayan berat. Namun Asus punya alasan kuat kenapa laptop ini termasuk berat. Logo VivoBook-nya nggak kayak biasanya VivoBook. Kalau biasanya itu VivoBook cuma logo ya VivoBook aja. Di sini dibuat motif unik begitu, dan ini logonya menonjol di dalam kotak ini. Dan nggak hanya ada tulisan Asus VivoBook aja, tapi ada 2 hashtag mereka dan juga ada tulisan Uncage Your Possibilities. Tapi jujur, apabila gue ditanya bagusan mana logo begini sama logo Asus VivoBook yang biasa, kita lebih prefer yang biasa karena itu lebih elegan. Hinge laptop ini sendiri cukup kuat, kita bisa buka pakai satu tangan dan keyboardnya itu menahan layarnya itu solid. Dan di sini kita punya monitor 14 inch dengan resolusi 2K atau QHD di rasio 16:10 yang pastinya udah menggunakan OLED. Jadi kontras, akurasi warna, dan color gamutnya tentu aja udah tinggi banget. Gak hanya itu, monitor ini juga fluid banget movement-movementnya, dan pas kita tes ternyata memang monitor ini sudah 90 Hz. Emang cuma si Mike yang bisa review monitor OLED 90 Hz. Ada juga nih di sini. Namun di VivoBook tidak ada opsi untuk touchscreen. Buat desain keyboardnya jujur ini keren. Mereka sekarang ada colorway-nya. Bahkan yang ini colorway-nya mirip banget dengan keyboard yang Keychron punya. Apalagi yang versi dark gray-nya. Jujur kita suka banget dengan desain keyboard seperti ini karena membawa angin segar ke dalam dunia desain keyboard laptop yang sampai sekarang masih begitu-begitu aja. Power button ada di sebelah kanan atas, tapi nggak gampang untuk tertekan karena bahannya ini berbeda dengan tombol yang lain. Sekaligus power button ini juga bisa berfungsi sebagai fingerprint sensor dan ada teknologi fingerprint catch juga, yang dimana kita tinggal tekan aja sekali buat nyalain laptopnya, dan saat sign in kita nggak perlu lagi untuk nyentuh fingerprint sensornya karena fingerprintnya itu sudah di catch. Sayangnya backlit dari keyboardnya itu nggak terlalu merata, jadi walaupun tombol enternya ini punya motif yang unik, ya saat dinyalakan backlightnya itu nggak secantik itu. Dan juga ya memang ada tombol patch up dan patch down, namun karena dia terhubung dengan arrow button, jadi memang bukanlah yang layout favorit kita. Untungnya di sini Asus memperbaiki touchpadnya lagi, ukurannya diperbesar dan juga diberi fitur baru yang namanya Asus Dial Pad. Namun yang ini virtual, jadi tergabung dengan touchpad bukan fisikal. Memang Asus itu paling kreatif lah sama yang namanya memodifikasi touchpad. Nanti akan kita bahas lebih banyak di bagian pengalaman aja. Nah, kita bahas soal konektivitas portnya dulu. Di bagian kanan ada audio combo jack, micro SD card slot, USB-C Thunderbolt, full HDMI port, USB 3.2 Gen 2, dan charging port. Sementara di sebelah kiri hanya ada 2 USB Type A. Jadi koleksi portnya sudah lebih banyak dibandingkan laptopnya si Mike kemarin yang didominasi sama USB-C. Nah, ini salah satu yang menarik nih. Walaupun punya bodi tipis dan enteng, tapi VivoBook Pro menggunakan Intel Core i5 Tiger Lake H35, 16GB RAM DDR4, dan RTX 3050 Studio. Tentu yang artinya Studio berarti drivernya beda ya, jadi pastiin kalau kalian ada yang mau beli laptop ini, perhatikan drivernya. Dan tentunya laptop dengan 11 Gen Intel Core processor memang dibuat untuk performa yang terbaik dengan mobilitas yang tinggi. Jadi creator yang mau produktif di laptop ini, itu memang udah mantap jiwa lah, bisa ngedit di mana aja.
Kita mulai aja dari Cinebench R15. Di sini perbedaan skor antara Core i5 Tiger Lake H35 dan H45 memang terlihat cukup berjarak. Namun kalau kita bandingkan dengan Ice Lake, ya skornya masih lebih baik karena sudah mau nyentuh angka 1000-an. Konsistensinya juga baik, skornya nggak pernah di bawah 950, jadi masih bisa dibilang stabil banget. Skor 3D Mark Firestrike dan Time Spy-nya juga bagus, so far ini sebanding dengan beberapa laptop gaming yang harganya itu ada di belasan juta. Di sini kita juga ada tes spek ViewPerf 13 di resolusi Full HD, kalian bisa cek skornya itu di sini. Kalau buat real life usage, kita hanya mencoba Adobe Premiere Pro dan juga Blender. Di Adobe Premiere Pro, preview video 4K itu masih lancar di setengah preview, asalkan nggak banyak efek-efek yang terlalu memberatkan. Video 4K dengan durasi 5 menit bisa kita render hanya dalam 4 menitan. Dan kalau buat Blender, kita mencoba untuk render image BMW 27, di sini bisa dirender hanya dalam 4 menit juga menggunakan CUDA. Nah, kalau gaming di sini kita hanya mencoba Dota 2 dan itu di best looking di resolusi 2K dia masih bisa dimainin di atas 60 fps. Ini bener-bener oke loh, apalagi untuk termasuk sebuah RTX 3050 yang studio. Laptop ini menggunakan cooling system 2 fan dan 2 heat pipe. Untungnya suhu CPU dan GPU dari laptop ini friendly banget walaupun saat full load. Begitupun dengan suhu surface-nya yang paling hangat itu hanya ada di 40 derajat Celcius. Masih aman lah buat kenyamanan tangan. Firestrike stress test pun bisa lolos di 98,8%, hampir 99%, jadi kita nggak menemukan adanya throttling yang berarti. Tapi tentunya suhu yang adem dengan performa yang baik pastinya punya konsekuensi, yaitu fan noise. Saat fannya dinyalain maksimum, suara fannya itu kenceng seperti halnya laptop gaming. Tapi ya laptop pro seperti ini hanya butuh fan di maksimum performance saat render aja sih. Nah, kalau ngomongin pengalaman, menggunakan laptop ini bener-bener memuaskan. Buat seorang content creator, laptop ini bener-bener cocok buat dijadikan mobile editing station. Bayangin aja, monitor laptopnya vivid, desain keyboardnya bagus, touchpadnya besar, dan juga performanya bagus buat produktif di dunia kreatif. Pilihan portnya juga banyak, jadi kita sebagai content creator juga nggak harus banyak dongle, kecuali kalau kalian memakai mini SD card yang dimana laptop ini paling ya hanya butuh card reader aja. Dan sampai gue kira kalau laptop ini hanya sampai di situ aja bagusnya, ternyata speakernya juga bagus banget malah. Pertama kita skeptis karena speakernya itu hanya ada 2 dan itu downfiring. Tapi ternyata suaranya jernih banget dan kita mentokin di 100% pun suaranya nggak distorsi. Selain itu, VivoBook Pro juga sekarang diberi software monitoring bernama Pro Art Creator Hub. Di sini kita bisa monitor CPU speed, temperature, ataupun loadnya sekaligus ngatur fan profile-nya. Ya, seperti Armoury Crate tapi untuk VivoBook Pro. Oh iya, battery life-nya juga cukup panjang. Berkat CPU yang efisien, laptop ini bisa tahan sampai 7 jam di penggunaan ringan. Kalaupun mau membawa chargernya kemana-mana, casannya ini masih termasuk portable kok. Memang lebih tebal dari beberapa casan ultrabook lain dan juga bobotnya udah di atas 300 gram. Tapi ini adalah charger 120 watt loh, yang harus ngepower Intel Core processor high performance dan juga RTX 3050. Jadi buat charger yang punya daya tinggi, ya ini masih termasuk kecil lah. Untuk kualitas webcamnya sebenarnya ini cukup standar karena resolusinya itu HD dan gua cukup yakin ini adalah webcam yang biasanya ada di laptop-laptop lain. Cuman di sini kelihatan kalau nih kontrasnya itu bagus karena layarnya bukan karena webcamnya. Jadi webcamnya itu sebenarnya sama aja sama yang lain, cuman karena layarnya bagus kelihatan kalau hasil dari webcamnya juga bagus. Tapi kalau misalnya dibilang gimana webcamnya, ya untuk conference call atau meeting-meeting, Zoom meetings gitu, ini webcamnya udah oke lah. Audionya juga oke, jelas, dan juga gambarnya juga jelas gitu, walaupun noise-nya masih cukup banyak. Terus juga webcam ini punya physical cover yang bisa digeser-geser gitu di bagian atas. Jadi kalau misalnya kalian mau privasi juga bagus. Dan ini webcamnya covernya juga tidak bisa dihack karena itu physical.
Dan fitur yang terakhir yang paling ditonjolkan oleh Asus yaitu Dial Pad atau Asus Dial Pad. Di bagian kiri touchpad ada Asus Dial Pad yang kalau mau memunculkannya tinggal swipe ke kiri aja bagian ujung kanan atas touchpad ini. Seperti halnya numpad, dia punya backlit sendiri, fungsinya ya kurang lebih seperti dial. Kalau lagi di desktop dia ada dua fungsi yaitu ngatur brightness dan volume, tapi kalau kita udah masuk ke aplikasi kreatif maka akan ada pilihan baru. Contohnya di Premiere akan ada time access adjustment, timeline zoom, dan audio track. Atau di Photoshop ada brush group, layer zoom, dan lain-lain. Tapi menurut gue ini nggak terlalu praktikal. Karena contoh di timeline zoom aja kita memang bisa dengan praktis zoom in, zoom out timeline di Premiere hanya memakai dialnya. Namun kalau kita udah terbiasa pakai scroll yang ada di bawah, itu bakal lebih presisi dan juga lebih cepat. Apalagi dialnya ini punya sedikit lag yang noticeable buat kita. Jadi kita sendiri masih belum dapat feeling yang enak dari dial pad ini. Oke, jadi overall laptop ini bagus, dia tipis, dia juga punya performa tinggi, namun upgradabilitasnya gimana bang? Memang dengan laptop spek tinggi seperti laptop gaming tapi ditaruh di body yang tipis, upgradability-nya tidak sebaik itu. Contoh di sini kalau kita lihat RAM 16GB-nya udah nggak bisa diganti-ganti alias soldered, sementara untuk SSD untungnya masih bisa diganti dengan menggunakan slot M.2. Jadi kesimpulannya, setelah gue pakai laptop ini dan nikmatin kualitas layarnya, kualitas speakernya, pengalaman ngetik, performa, portabilitas, dan yang lain-lain yang plus dari laptop ini, gue ngira kalau harganya itu 20 jutaan. Tapi ternyata yang Core i5-nya itu harganya cuma 16 jutaan, dan yang Core i7 itu harganya cuma 19 juta. Man, itu udah good deal banget sampai kayaknya kemurahan deh. Karena kalau misalnya gue sebagai creator, ya sebagai orang yang main di YouTube ya, yang pekerjaan kreatif sehari-hari, kalau disuruh nyari laptop di harga 16 juta, ya sekarang paling cuman gaming laptop. Ya kalau misalnya ada opsi yang ini, ya gue pasti ambil yang ini gitu, tanpa basa-basi lagi. Tapi gue ngambil itu bukan karena dial pad-nya, tapi karena plusnya yang lain selain dial pad-nya itu tadi. Karena menurut gue dial pad-nya itu mostly gimmick lah. Dan juga kalau misalnya kita lihat creator ya, Handika dari DKID aja kemarin dia beli laptop ini pakai uang dia sendiri loh, nggak di endorse, dia beli ini sendiri buat mobile workstation-nya dia. Jadi yang ngomong kalau laptop ini bagus banget buat creator nggak cuman kita doang. Ya mungkin kita terlalu antusias kali ya, karena kita antusias kayak gini karena memang ini adalah laptop yang pasarnya itu kita banget, makanya kita antusias banget ngomongnya ke kalian kalau ini adalah good deal. Ini emang beneran good deal buat creator. Kalau misalnya kalian adalah gamer yang mau nyari laptop dengan performa tinggi buat main game dengan refresh rate yang tinggi, ya memang ini bukan untuk kalian. Tapi kalau misalnya untuk creator, ini untuk kita banget gitu. Ya semoga setelah gue merilis video ini barangnya nggak jadi langka dan juga harganya nggak naik, karena banyak dari kalian yang komen kalau beberapa barang review kita setelah dirilis reviewnya harganya malah naik kalau kita ngomong kemurahan, dan juga kalau kita bilang itu laptopnya bagus, kadang juga beberapa ada yang barangnya jadi langka. Ya jadi paling itu aja videonya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.